1 Timotius pasal 3 hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi ini syarat-syarat bagi penilik jemaat yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Karena nanti kan Timotius yang dikirim ke jemaat-jemaat dan Paulus memperlengkapi Timotius terlebih dahulu supaya dia tahu memilih orang-orang yang nantinya akan bekerja sama dengan dia, yang akan melayani bersama dia di dalam gereja, di dalam bait Allah. Dan di sini dia katakan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat itu menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi itu penilik ada jabatan yang indah, yaitu melayani umat Tuhan, memberikan makanan rohani kepada jemaat, memimpin jemaat. Nah, tetapi di sini pekerjaannya indah, tetapi ada banyak kriteria-kriteria yang disampaikan Paulus di sini. Di ayat 2 dikatakan, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana. Jadi ini orang yang penilik itu, pemimpin itu harus orang yang tak bercacat, suami dari 1 istri. Jadi kalau punya istri lain, istri simpanan, ada selingkuh-selingkuh, nggak bisa jadi penilik. Bentar ya. Jadi ini tidak bisa menjadi penilik jemaat kalau dia seorang suami yang punya istri lebih dari 1 dan seorang yang tidak dapat menahan diri, karena dikatakan di sini orang yang menjadi penilik itu adalah orang yang dapat menahan diri, tidak cepat pemarah, bisa menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi punya kriteria-kriteria tertentu untuk menjadi penilik, menjadi pemimpin di dalam jemaat. Bukan peminum. Nah, jadi kalau peminum baru mau menjadi penilik jemaat, apa yang mau dicontohkan kepada jemaat? Kalau dia mabuk-mabukan, atau yang tadi itu punya istri lebih dari 1. Jadi sebelum diangkat menjadi penilik, Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk memberikan kriteria-kriteria ini, SOP orang-orang yang akan diangkat menjadi penilik. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jadi kalau suka marah-marah, nggak mau berdamai dengan orang lain, ada masalah sedikit, diperpanjang, diperbesar-besar, itu bukan kriteria yang bisa jadi penilik. Nah, coba lihat diri kita, apakah saudara menjadi bagian dari penilik di dalam jemaat. Coba lihat kriteria ini, mungkin saudara diangkat karena memberikan banyak sumbangan di dalam gereja, tetapi kalau ternyata kriterianya tidak sama yang Paulus sampaikan kepada Timotius, tahu dirilah kita sendiri untuk berkata sebenarnya ternyata saya nggak layak di sini. Supaya karena kadang ya ada pemilihan-pemilihan dilihat di dalam gereja dengan kriteria tertentu, yang memberi banyak uang persembahan, yang suka memberi sumbangan, biasanya juga kadang diberi banyak jabatan di sana. Jadi tetap diperhatikan bahwa ada kriteria tertentu, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik.
Kalau kepala keluarga nggak memberi contoh kepada anak-anaknya, nggak memberi contoh kepada istrinya, nggak bisa jadi penilik jemaat. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau seorang ayah, seorang bapak tidak dihormati oleh anak-anaknya, janganlah dia menjadi penilik. Karena dikatakan di sini, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah. Perlu belajar dari dalam rumah dulu bagaimana mengepalai, mengurus rumah tangganya, mengurus keluarganya yang cuma istrinya dan mungkin anaknya satu atau dua atau tiga. Kalau dia tidak bisa memimpin dengan bijaksana, dengan bisa menahan diri, tidak suka marah-marah, pendamai, bagaimana mungkin bisa mengurus jemaat yang lebih dari 50 atau 100 orang? Jadi jangan cuma mau jadi penilik, tetapi lihatlah dulu, cocok enggak saya kriteria-kriteria ini. Kalau memang rindu untuk melayani sebagai penilik, perbaiki dulu diri sesuai dengan kriteria yang Paulus sudah katakan ini. Jadi kalau peminum sebelumnya stop minum. Kalau enggak sabar stop jadi orang kurang sabar. Kalau mencintai uang, cuman uang yang dikejar, itu hamba uang. Segeralah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Nah, jangan juga ya seorang yang baru bertobat. Jadi kadang ada seorang yang baru bertobat langsung dikasih kesempatan naik mimbar bersaksi. Padahal ini belum ada ujian-ujian yang dialami. Langsung berapi-api. Biasanya orang yang baru bertobat itu berapi-api menceritakan semua perjalanannya. Oh, saya memberi diri dibaptis, saya memberi diri mungkin dari Muslim masuk jadi Kristen. Tetapi belum ada ujian-ujian yang dilewati. Apa yang mau disaksikan? Kita perlu melewati dulu ujian-ujian di dalam hidup untuk bisa bersaksi. Melewati ujian, betapa beratnya menghadapi seorang anak pemberontak, atau seorang pasangan yang pelit, seorang pasangan yang berselingkuh, seorang pasangan yang suka marah-marah. Bagaimana menghadapi semua itu, dan di sanalah yang nantinya bisa menjadi kesaksian hidup. Tetapi kalau yang baru bertobat, seperti ayat yang ke-6 ini, janganlah jangan menjadi pemimpin di sana kalau orang yang baru bertobat, karena dia bisa menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Orang yang sombong sangat tidak disukai oleh Tuhan. Orang yang sombong direndahkan oleh Tuhan, tetapi orang yang rendah hati Tuhan akan angkat. Ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi dikatakan di sini kalau perlu juga punya nama baik di luar jemaat. Kalau di dalam jemaat dipuji-puji, oh ini penilik begitu luar biasanya, pimpin jemaat, khotbah-khotbahnya, kata-katanya bagus, tetapi orang luar lihat, si itu tuh yang penilik kalian, pemimpin kalian. Saya lihat dulu itu dia lewatin seorang perempuan tua yang dia tidak tolong, seperti perempuan Samaria ya, kalau kita ingat, bukan perempuan, orang Samaria yang baik hati. Ada pemimpin-pemimpin agama yang melewati orang yang dirampok tetapi tidak memperhatikan dan tidak memberi pertolongan. Nah, seperti ini. Hendaklah nama baik di luar jemaat, nggak cuma di jemaat saja yang memperlihatkan kebaikan dan kemurahan hati. Di luar nggak apa-apa, ini bukan jemaatku, ini orang luar, saya mau bikin seperti apa yang saya mau. Jadi perlu ada nama baik juga di luar jemaat. Berikutnya syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Jadi ini diaken yang menolong penilik di dalam jemaat, melakukan pekerjaan-pekerjaan, mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan di dalam jemaat, dan itu dia menolong penilik. Tetapi diaken ini dikatakan harus orang yang terhormat, jangan bercabang lidah. Bercabang lidah artinya nggak jujur, berkata A di tempat lain dia bilang B. Jadi harus dipegang kata-katanya, cuma satu lidah. Kalau saya bilang A kepada tetangga di sebelah kiri, saya juga bilang A kepada tetangga di sebelah kanan. Itu namanya tidak bercabang lidah. Yang berikut, jangan penggemar anggur. Kembali ya, penggemar anggur itu peminum. Jangan serakah. Serakah ini sudah dapat punya rumah 2, masih mau beli 3, 4, 5, 6, 7. Serakah, nggak bersyukur dengan semua yang dipunya. Nggak mau berbagi kepada orang lain. Ayat 9, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Jadi orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci, dialah yang layak menjadi diaken. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat, ada ujian-ujian dulu, dilihat benar-benar, oh ini seorang yang betul-betul jujur, tidak bercabang lidah,
tidak bercabang lidah, hati nurani yang memelihara hati nurani yang suci. Ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Kembali ini syarat yang sangat utama bagi Paulus di dalam mengajari Timotius bahwa yang bisa menjadi penilik atau menjadi diaken adalah orang laki-laki yang hanya mempunyai suami yang hanya mempunyai satu istri. Jadi bukan yang kalau sudah punya dua istri, istri simpanan satu berselingkuh di sana sini, itu janganlah. Itu nggak layak jadi diaken menurut kriteria dari Paulus. Dan dia juga harus mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Bagaimana mau mengurus keluarga dengan baik kalau dia ada simpanan, dia sibuk mengurus simpanan sementara keluarganya dibiarkan terlantar. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi saat seseorang melayani dengan baik akan memperoleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus mereka berani bersaksi. Dikatakan bersaksi dengan leluasa. Artinya di sini bersaksi dengan leluasa itu tidak takut-takut bersaksi karena tidak ada yang orang bisa bilang bercerita katanya jangan bohong, ternyata dia pembohong. Ternyata dibilang jangan mencuri, dia pergi mencuri. Nah, saat kita tidak melakukan pencurian atau kebohongan atau hal-hal yang lain, kita akan berani bersaksi dengan leluasa karena tidak ada intimidasi yang kita takuti orang-orang akan bilang kepada kita. Berikutnya jemaat Allah dasar dan penopang kebenaran. Ayat yang ke-14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi dia tulis semua ini kepada Timotius sekalipun dia bilang aku sangat berharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Jadi ini dikatakan semua ini aku tuliskan kepadamu tentang jemaat Allah dasar dan penopang kebenaran itu. Sekalipun Paulus waktu menuliskan kan tidak bersama-sama dengan Timotius. Dia punya kerinduan, dia punya harapan. Dia akan segera dapat mengunjungi Timotius. Tetapi dia bilang kalau aku terlambat engkau sudah tahu bagaimana orang-orang yang bersama-sama dengan engkau untuk menghidupi hidup sebagai keluarga Allah, tata cara di dalam berjemaat itu sudah diajarkan oleh Paulus terlebih dahulu kepada Timotius supaya nantinya Timotius sekalipun belum ada Paulus dia bisa mengajarkan kepada jemaat yang didelegasikan Paulus untuk dia ajar, untuk dia bantu di sana. Ya, demikian pembacaan 1 Timotius 3 pada hari ini. Roh Kudus kiranya terus menolong kita untuk mengerti dan memahami firman-firman kebenarannya. Dan kalau kita ada di posisi-posisi penilik atau diaken, kiranya Roh Kudus juga ngajarin kita apakah kita sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, kriteria-kriteria menurut Rasul Paulus di sini. Nah, kita mengucap syukur dan kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan terus-menerus akan membongkar semua tipu daya dalam hidup kita sehingga kita dari hari ke hari semakin hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.